batona wal ismal bahwa biwil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kul ngucap sira Muhammad, innama harrama angin pestine ngaramno, mengharamkan sapa Rabbi pengiran ingsun. Allah ngaramno to pangeranku ngaramno al fawahisha ing pira-pira barang sing jorok, sing tabu, sing ora pantes. Ayil kabaira tegese ing pira-pira dosa gedhe. Kazina kaya dene zina. Ma tegese perkara. Pasti fawahis niku dibadali ma tegese perkara zuhara kang pertela apa ma. Minha saking fawahis. Sing haram sing ketok wa malan perkara batona ingkang ora ketok apa mah. Jahroha tegese ketarane fawahis atau fawahis sing ketara wa sirroha lan fawahis sing rahasia. Iku wis sami-sami haram. Wal ismalan ing kemaksiatan, ayil maksiata tegese kemaksiatan. Wal baghyalan ing kedzaliman ala nasi ing atase manungsa. Nglakoni kedzaliman biwiri haqqi kelawan tanpa alasan sing hak. Wa utawi wirul haqqi iku azlimu jeneng kedzaliman. Wa antus syiriku lan yen to nglakoni syirik sira kabeh billahi lan Allah. Ma ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah bihi kelawan ma bi isrofihi kelawan nyekutokno ning Allah. Allah anurono sultanan ing hujjah, hujjatan tegese ing hujjah argumentasi te alasan. Termasuk haramne wa antakuru lan to ngucap sira kabeh. Wa antaku lan to ngucap sira kabeh alwahi. Ing atase Allah, ing atas nama Allah. Kowe ngucap to berpendapat ngatas nama Allah ma ing perkara. La ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Min tahrimi ma bayane saking ngaramno perkara lam haram kang ora den haramno apa mah. Wa wirihi lan saliyane tahrimi ma lam haram. Wa likulli ummatin ajal lan setuhune iku tetep kedue saben-saben umat, di umat napa mawon. Ajalun utawi ana batas ajal muddatun iki ana batas waktu. Faida ja'amu kanalikane teko apa ajalihum ajale umat la istakhiruna mongko ora padha iso dadi akhir saka umat anu sange ajal. Mas iso nunda saatan ing sak detik sak masa. Wala taqdimu lan ora iso maju saka umat alihi ing atase iki ajal. Ya bani Adam imma fihi ku tetep ing dalem imma itu mununi in asarti au ing itu non in asarti ima ing dalem ajal al-majidati kang cerita. Imma ya'tianakum ana kalane teka kum ing sira kabeh sapa rasul mingkun sing sira kabeh. Ya kusuna kang iso crita utawa kang nyeritakno sapa rasul alikum ngatas sira kabeh subhanallah. Ayat ing pira-pira ayat ingsun. Rasul-rasul sing sering macakno utawa sing macakno ayat-ayatku, ayat-ayat bukti kehadirannya Allah, bukti keberadaannya Allah. Faman mongko disapani wong itakoi wedi sapa man asyirka ing kemusyrikan. Wa aslah lan nglakoni islah sapa man, nglakoni perbaikan sapa man amal lagu ing amale man. Fala khaufun mongko ana kuwatir umujin alih ing atase man. Wala gumna ora ana te man yahzanuna susah sapa man fil akhirat ing dalam akhirat. Waladina te wong akeh kadzabu kang mendustakan sapa aladina bi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Wastakbaru anhalan podo angkuh sapa alladzina ayatakab baru tegese podo angkuh sapa alladzina anhasangi ayat. Falam yu'minu mongko ora iman sapa alladzina biaklan ayat. Ulai kau temungkon-mungkon kabeh ashabun nar iku penduduk neraka. Hum utayula ika fi ing dalem nar iku khaliduna iku langgeng kabeh iku khaliduna iku langgeng kabeh. Puniki kula terangaken mulai ayat apa kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha napa wa ma batan. Terus ini kalau terangkan bahwa adanya setan itu kemudian diartikan karena ada dianggap melenceng, orang itu melenceng. Lah diarani melenceng itu karena iman, ya. Iman atau Quran atau hadis itu mendatangkan aturan. Jadi sing tidak sesuai aturan terus dianggap napa
melenceng. Sehingga melenceng itu dianggap anut dalane napa? Setan. Terus saniki ayat itu secara detail. Dalane setan itu apa saja? Dimulai bahwa Allah itu mengharamkan beberapa dosa besar. Al-fawahish ayil kaba'ir kazina. Baik dosa besar itu secara zahir kata zina, mateni tiang dan sebagainya, maupun dosa besar secara batin. Misalnya kita ngalami syirik khafi atau ngalami kebencian orang mukmin yang sampai akut atau apa itu sini wa mabatan. Terus wal isma wal bahya biril haq, termasuk maksiat-maksiat kezaliman. Wal bahya biril apa? Terus syirik dan sebagainya. Terus wa antakulu ala Allah ma la ta'lamun. Sing kula pikir ya, dan ini harus jadi perhatian ya. Sebetulnya bolak-balik iman itu masalah aturan ya. Kula balik malah ya. Masalah iman itu bukan sekedar masalah akidah bahwa kita meyakini qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu namanya akidah mahdhah, akidah yang terkait dengan Tuhan. Tapi iman ya, bahwa semua rasul itu membawa iman itu identik dengan aturan. Satu nomor aturan. Misalnya orang menjadi halal dengan ajnabiyah, dengan perempuan itu kalau ada akad nikah. Sehingga kalau yang tanpa ada akad nikah itu dikatakan zina. Disama-sama nikmati perempuan, yang satu dikatakan halal, yang satu dikatakan. Nah, inti dari halal karena sesuai aturan, asal usul dikatakan haram karena tidak sesuai aturan. Nah, mulai kalau ini pas ngaji teng Bojonegoro cerita. Selama ini orang mentafsirkan tanah kaku, tanah salu fa inni mubahin bikumul umam. Sampai akhir dia sing aran wa kabeh dari Kanjeng Nabi kowe nikah lan terus dia anak. Kowe nek nikah nang dia anak tanah kaku napa? Tanah salu. Fa inni mubahin bikumul umam. Mergo aku iku bangga nek umatku akeh. Ono itu masih banyak mengartikan Nabi itu bangga anak umatnya wadah. Kualitas, ora kualitas, geruduk-geruduk kakak itu nama. Kulo pribadi ya, untuk banyak hal atau dalam konteks tertentu, mungkin arti itu benar. Tapi saya yakin ada arti yang pasti benar di lain arti itu. Di luar arti itu ada arti yang pasti benar. Artinya kita bertanggung jawab saat ketemu Tuhan. Gini ku Nabi ngendikan dimulai dari tanah kaku. Kamu silahkan melakukan nikah. Tanah salu, terus kamu silahkan secepatnya punya keturunan. Terus ditutup fa inni mubahin bikumul umam, karena saya itu bangga dengan umat. Kenapa dengan nikah melahirkan kebanggaan? Karena dengan nikah ini kita sudah menjaga harkat seorang anak manusia, yaitu tidak menjadi anak jadah, tidak menjadi anak zina, tidak menjadi anak haram. Di kue nikah, itu ngangkat derajatnya tiang, karena kemudian anak ini bermartabat karena punya bapak. Dia sampai kalau jeneng dalan-dalan boleh sitok bapaknya pirang-pirang. Iku urung kere wis jatuh. Bapak itu ndi, Bu? Bapakmu ya akeh. Karena tidak ada tanah kafu. Jadi dengan tanah kafu itu berarti nanti terjadi tanah salu. Nah, tanah salu lewat sing tanah kafu menjadi fa ini mubahin bikumul umam. Itu urut Nabi ngendikan tanah kafu, tanah salu fa ini mubahin bikumul umam. Nah, sebab itu awal daripada bangsa ini bermartabat itu dimulai cara kawinnya sudah benar, yaitu hubungan lelaki dan perempuan dimulai dengan aturan, yaitu dengan nikah. Dengan nikah maka anak kita bermartabat, yaitu punya bapak, punya keluarga. Nah, kalau sudah demikian, sabda Nabi kelihatan benar, yaitu fa inni mubahin bikumul umam. Saya bangga terhadap umat itu. Artinya apa? Wal bahya biwairil haq. Termasuk kezaliman adalah dimulai misalnya banyak keturunan tanpa lewat pernikahan. Itu yang mendolimi anak yang tidak ikut dosa, tahu-tahu dia tidak bermartabat. Hanya karena ibunya selingkuh, ibunya zina. Itu ya wal bahya biwairil. Itu ya itu tadi. Aturan-aturan yang salah, perilaku-perilaku sosial yang salah, itu semua masuk kategori wal bahya biwairil. Termasuk penyesatan lagi adalah itu tadi. Kita misalnya sebagai tokoh mentemakan sesuatu yang Quran tidak mentemakan. Itu ya termasuk wal bahya biwairil, termasuk kesesatan. Misalnya begini, kados ngaji kula wingi.
Karena kita terlanjur besar sebagai tokoh nasional, entah atas nama apa, itu kemudian menjadi kubu-kubunan. Orang bela si A atau menentang si A, orang berani mati demi si A atau berani mati ingin membunuh dia. Kemudian agama ini bergeser dari aturan Quran hadis, ADART Islam di Quran hadis itu bergeser ke ADART ormas atau parpol atau apa saja. Lah ironisnya ini yang dipegang betul oleh umat Islam, padahal mereka sebenarnya punya ADART di luar itu dan lebih prinsip, yaitu Quran apa? Hadis. Kulo punya sejarah kelahiran para firqah dan trennya itu ya termasuk bahaya firil hak. Akhirnya menjadi kesesatan. Ya kasus ini kulo matur saat Quran datang dengan ngendikan inna ja'alna sayatina awliya alilladina la yu'minun, bahwa setan itu berkawan dekat dengan orang-orang yang tidak beriman. Terus Nabi ngendikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wong zina saat zina mesti imane sedang gak nemplek, mesti imane sedang lepas. Wong nyolong saat nyolong imane sedang. Karena tidak mungkin menurut Tuhan, menurut agama, orang sedang iman kok melakukan perzinahan, orang sedang iman kok melakukan pencurian. Karena tidak mungkin dua hal yang berlawanan ini menjadi satu. Yaitu normal saja. Tapi kemudian ada mazhab yang berdasar ayat ini juga hadis ini yang mengatakan kalau begitu setiap pendosa besar atau yang melakukan dosa besar hukumnya wis ora mukmin. Sangka natijah kesimpulan hukum era mukmin dihalal darah. Lah kelompok ini jenenge kelompok Khawarij. Dengan seenaknya membunuh Sayyidina Ali, membunuh Muawiyah, membunuh sahabat-sahabat sing dianggap wis kafir. Mergo nglakoni dosa gede. Lah fatwa ini yang menyesatkan sampai sekarang menyesatkan. Berapa ribu, berapa juta umat Islam terancam karena fatwa itu. Karena di internal umat Islam sendiri kemudian terjadi percekcokan, beda pendapat, yang karena atmosfer pendapat itu menjadi darah tidak berarti. Halal darah ya halal darah ya halal darah. Itu ya termasuk wal bahaya biwiril. Sebab itu Nabi ngendikan masalah besar umat ini itu dimulai dari ulama yang saat fatwa itu salah. Itu fa'afdal biwiril ilmin fadallu napa? Wadal. Mereka fatwa tanpa ilmu fadallu napa? Wadal. Hanya sesat dan apa? Menyesat. Itu tadi kayak kita ini polemik tentang KB. Ada kiai yang mengatakan KB itu haram karena membatasi umat Nabi. Padahal Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Ada yang mengatakan halal, mergo dalil wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim napa? Dzurriatan bi'afan khafa alaihim. Bahwa umat Islam itu harus merencanakan anak keturunannya biar nanti menjadi umat yang tidak lemah. Kerugian wis kere, anak loro kere, anak 10 luwes kere, kayak pangeran ini bisa kayak Sri Mulyani hitung-hitungan matematika. Iso wae justru anaknya akeh ini sebagai perusahaan tanpa gaji karyawan. Paham ya? Kan sakit mawon logikane diwalek to. Nak wis kere anak mok loro tambah kere terus. Tapi nak anake 10 kan wis cukup nggo produktivitas jadi karyawan perusahaan. Nah, ora usah malah tambah juga. Kok karyawan loro wae juga nak 10 luwih napa? Juga. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya jumlah banyak dengan apa kemiskinan. Tapi kemudian fatwa-fatwa tentang KB itu halal atau haram menjelma itu tadi, menjelma anarkis. Kalau ini menangis dari ini bodoh ini, Tuban wonten seorang kiai. Beliau itu karena rasional ngalalo KB. Nah, teng daerah kula saya kata, model-model yang ngoten iki kiai model anarkis. Dan itu didono tenan mbek kiai sing setuju nak, sing mboten setuju nak kabeh halal. Kiai itu ana teori musyrik. Sing ana kabeh, sing halal kabeh wong musyrik tok, wong sing ra iman mbek rezekine pengen. Jadi teori rasional tentang efisiensi diartekno ora percaya mbek takdire pangeran. Wong teorine sederhana nak rugen dulu anake loro wae kere 10 luwe kere. Sakjane kan ya rasional biasa. Tapi darah kiai sitoke ngono iki jenenge musyrik. Jenenge ora tawakal sampe. Kan ekstrim. Wong saat kita dia anak iku kan akeh kan ra niat gawe wong melarat. Dipanya ra iso ngempet ngono tok. Ora niat tapi ning sarakno apa?
Saat kita anak sithik, iku yo ora niat nantang kekuasaane pangeran. Ya ora kepengin nelongso nemen-nemen ngono ae. Artinya kan ya sederhana sekali. Tapi kemudian diekstrimkan itu bertaruh masalah iman. Nah, itu termasuk fatwa yang menyesatkan. Ya, mulane kula nyuwun teng jamaah mriki ya, jangan sampai kula setuju fatwane Quraish Shihab. Quraish Shihab itu beliau saat nulis tafsir dengan banyak polemik itu, beliau di akhir tulisannya ngendikan jangan pernah kamu mengatasnamakan Quran kemudian memurtadkan pihak lain atau mengatasnamakan Quran kemudian mengkafirkan pihak lain. Beliau itu kan belajar lama di Mesir, dia itu trauma dengan fatwa-fatwa pengkafiran pihak lain. Misalnya begini, kalau aku menangi polemik Torekan sama gurunya, misalnya begini, orang-orang salaf yang paham ilmu astronomi akan mengatakan orang naik bulan itu mungkin. Meskipun mereka baca hadis bahwa rembulan misalnya Fisama Isalisa, Fisama Erobiah. Tapi banyak kiai-kiai yang masih ekstrim. Munggah bulan Muhammad, bulan menggone langit ketiga. Jibril ben Nabi Muhammad kowe munggah ngele ra karuan, prosedur ngele ra karuan. Wong biasa kok munggah pelan-pelan. Jibril kangelan, Nabi Muhammad kangelan kudu nganggo prosedur. Kok wong liya munggah napa? Hanya karena menafsirkan bahwa bulan itu Fisama Isalisa, Fisama Erobiah. Memang betul ada keterangan hadis bahwa bulan itu Fisama Isalisa, Fisama Erobiah. Tapi masalahnya kan si kiai itu kadang bayangkan bahwa yang artinya sama itu ya benda padat. Benda padat entah itu dari tembaga, entah dari besi, pokoknya kira-kira tabrak pesawat hancur. Nah sing iso munggah ya untuk terowongan khusus. Sing dipandhani Jibril, Mikail, bayangannya mesti begitu. Mereka sudah tidak mau belajar lagi. Andai kan mereka belajar lagi, tentu kata sama itu tidak se-ekstrim itu. Tidak se-ekstrim itu. Coba sampean baca misalnya ayat kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha napa bisama. Contoh kalimat thayyibah kaya uwit sing berkah, yaiku wit kurma. Asluha sabitun, akar-akarnya sabitun, maksudnya sabitun fil ardi. Tumacet ning bumi, istilah pengiran wa faruha napa bisama. Cabang-cabang kurma sama. Artinya sama ya mutlakul hawa saja. Paham ya? Sama itu mutlakul hawa. Sesuatu yang di atas kita, istilahnya Quran apa? As-sama. Dan itu masih banyak lagi istilah-istilah sama begitu. Misalnya anzala minas sama'i apa? Ma. Yaitu ya sama mega atau mendung yang menjadi asal usul hujan itu istilah Quran ya sama. Anzala minas sama'i apa? Ma. Nah, berarti yang mengatakan orang naik bulan ini mohal karena mengartikan hadis bulan di langit ketiga itu kan ada subjektivitas. Dia bayangkan langit itu kayak bayangannya dia, yaitu dari benda padat yang susah ditem. Tapi punya ironis. Ironisnya itu tadi dia mengkafirkan orang yang meyakini bahwa munggah bulan itu mungkin. Wong kok darane munggah bulan mungkin itu kafir. Mergo ora padha mek hadis iku. Padahal hadis itu diarani rapodo mergo nganggo tafsirane piyam. Iku rapodo terus kafir-kafiran model kelompok-kelompok sakniki aliran-aliran sak. Wong NU kafir murtad. Mergo tahlilan. Nah, lili wong mati iku bid'ah. Terus waktu labitatin apa? Dolalah. Terus waktu ladolalatin. Ya kayak itu kan. Hanya karena kita tahlilan saat wong mati kemudian dihukumi bid'ah. Efek dihukumi bid'ah, dihukumi dolalah. Efeknya terus kita divonis wakula dolalatin fin. Ya itu kayak begitu. Subjektivitas para ulama, entah ulama kelompok mana saja, itu yang menjadikan mudah takfir, mudah saling mengkafir. Itu yang tidak dimaui Pak Quraish Shihab. Itu tidak sehat, tradisi begitu itu tidak sehat. Misalnya kalau kita beda mengatakan aku rasa cocok, ya sudah gitu aja. Aku rasa. Mulane bae kula ulama sinau kitab pirang-pirang lan mboten seneng kok itu yang hukume piye Gus. Kula bingung ya hukume piye, rapi piye. Nggak tahu ya apa, piye hukume rapi piye. Wong Quran sing ngaramno zina selingkuh wae sing jorok-jorok sing ekstrem-ekstrem. Nek bisa cilik-cilik ben ora apa-apa. Memang ya itu tadi. Saya tak cerita di sini, bukan berarti saya bela kelompok NU atau kelompok Sunni dan saya pernah ketemu salah seorang Wahabi yang meyakini bahwa tahlilan orang mati itu bid'ah.
dia bilang sama saya, Pak Bahak, mana dalilnya kalau Rasulullah itu ditahlili? Andai kan tahlil itu benar, berarti Nabi itu kan ditahlili 7 hari. Carikan satu hadis yang menunjukkan Abu Bakar Umar nahlili Nabi nganti seminggu. Wah, mata. Terus tak tahu ingin. Maksud itu sahabat bukan nahlili Nabi, bukan larang nahlili Nabi. Loh, enggak, maksud saya kamu bisa membuktikan enggak kalau tahlilan terhadap orang mati itu tradisi para sahabat. Nyatanya orang-orang peringatan 7 hari kematian Nabi, 40 hari dari wafatnya Nabi, terus haule kanjeng Nabi. Dia tanya satu hadis itu. Nah, takoknya kan ekstrim, bukan golekno hadis. Ya kalau ada, ya aku ya golekno hadis. Nah Nabi ngendikan, sorry, eksplisit, sorry. Sapa wong nahlili wong mati hukume bid'ah. Sapa wong matang pulau dinane wong mati hukume bid'ah. Sapa wong nyatusi wong mati hukume bid'ah. Ojo hukum kias lho, yo hadise ngono iku persis ngono iku. Jadi wah kalau gitu ya ada. Artinya kan aku lah ngaku lah kalau gitu ya ada sama. Artinya kemungkinannya kan saya sama Anda sama-sama bodoh. Kalau sama-sama bodoh jangan saling menghujat dong. Podo bintone ya. Podo bintone sing rukun ya. Lah kan ulama preman masih bisa guyon, saya itu masih bisa guyon, enggak terpancing emosi. Jadi sekarang kosong-kosong sama-sama enggak punya apa? Jadi. Terus dia tanya lagi, lalu alasannya apa melakukan tahlil? Wong wis mate napa kok ditahlili? Padahal itu tidak ada hadisnya. Lalu tak cek kok, lalu kita takut. Lalu kenapa Anda protes? Wong protes model ngono iku ya ora ono hadis. Apa Nabi tahu dawuh, nek ana fenomena ngene iki protesan. Aku golekno hadis nek Nabi dawuh ngono, nek ana fenomena nahdili mati protesan. Wah ya ada ya berarti kosong-kosong lagi. Jadi nak nuruti cangkem elek ora ono. Ya memang nggak sama-sama ada anggap enak rutin tahlilan gue kegiatan di bag joget yang ngomong dan tahlilan itu. Ya daripada ya sudah saya katakan, saya tuh berkali-kali melakukan tahajud. Kalau mikir agama asal ada kalimat thayyibah itu trennya pasti benar. Karena manusia itu saat ngukumi tahlilan haram, tahlilan gede-gede gak jelas. Wong ngrungokno musik ya gede-gede gak jelas. Orang itu punya fenomena yang sama. Saya tuh sering ketemu sama orang-orang yang anti tahlilan, anti ziarah. Saat ziarah kamu hukumi syirik karena mencari hiburan di kuburan, golek padangnya di kuburan. Kenapa kamu tidak lebih menghukumi syirik orang-orang yang datang ke niklam atau ke biskop? Mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa? Biskop. Mereka juga cari hiburan lewat nonton di klub. Kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka? Wah itu kan hanya maksiat. Kok enak, sing gedak-gedek karena musik mau maksiat, sing gedak-gedek karena kalimat ini bamus musik. Kamu cek seneng, cek hobi nih, ngukumi wong sing sedang sholat. Mikir, itu sampai raina. Mikir, ngotot nih, tangan ya kuih bang. Lu cek hobi ngukumi wong sholat ya. Ya kan tidak adil kan? Kalau sama-sama cari hiburan di kuburan dikatakan musik. Sementara hal yang sama cari hiburan ini klub negone tempat maksiat untuk dihukumi nova fasik. Ya sebab itu harus ada kesadaran bersama. Kita ini tidak boleh iftak diwiri ilmu. Saya sendiri tidak akan mengatakan nahlili mati sunat di tenaga. Kalau sering ketemu anak cucu nih Mbak Hasim Asy'ari itu yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu Mbak Hasim kan banyak juga yang mondok kita. Itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati. Makanya kalau sampean baca provokasi ulama Wahabi, itu cara ngarang begini, sampean saya itu kan menangi polemik bin Baz. Bin Baz itu lama populernya Wahabi dulu itu kan era sekarang kan Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi. Kebetulan saya banyak bisa mengakses dua beliau itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya. Saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang mafahim yajibu antusohah, faham-faham yang harus diluruskan. Itu bin Baz nandingi karangan
mafahimnya Said Muhammad itu yang harus diluruskan. Jadi jadi beliau ingin meluruskan mazhab Wahabi dari Wahabi dia cenderung apa? Dilurus. Itu sama dengan periode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu punya karangan kitab Tahafutul Falasifah, sesatnya orang falasifah. Kelompok yang membela falasifat mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifah. Ya ora bare. Kok saat ini itu kan hal gitu kan musiman, setiap angkatan tuh ada. Bang. Itu kan kayak sudah jadi trendsetter. Jadi orang jadi tahu nak gak polemik gak keren. Pemenang saya nak polemik jumpa harus tambah keren. Dong barang keren-kerenan kok urusan iman bera iman wis dianggap guyonan ae ora usah bertaruh napa. Mun kalau sering cerita tentang santri-santri kula, anggap bae aku nak salah, iku yo ketok nak aku yakin nak pengiran sepurane akeh. Nah aku lagi bener yang anggap bae aku lagi soleh. Nah wis gampang, wong Islam itu beda. Joko nak Arab bener dianggap kafir, nak bener dianggap salatnya mesti ditampa. Iku Islam ora kabeh. Kita kan seneng nilai Islam sing lara kabeh. Nak maksiat tawangane kiamat, nak taat ora mesti ditampa. Masuk ke taat ora mesti ditampa. Kadang yo ora ikhlas. Kadang yo kurang netepi syarat ru. Itu jenis Islam lara kabeh. Cara kula itu ndak Islam. Islam kok etrene cara kula yuri dua bikumul isra wala yuri bikumul wisra. Pokoke pangeran iku ora sing gampang-gampang ae, ora sing bulet. Saya mencontohkan dalam dunia sufi itu begini, dan saya sering merasakan, entah berapa kali sering merasakan. Saat Anda melawan, misalnya orang wedok wali kayak tertarik ingin zina, atau sampean hidup di kelompok orang yang banyak zinanya, dan mereka berkeyakinan betapa nikmatnya free sex, seks bebas dan sebagainya. Anda melawan dengan murni fikih itu akan kesulitan. Masih sakiai ruhena, usbar mangan sate, tetap ora zina, tetap keberatan. Dan saat keberatan menghentikan hikam, berarti Anda belum menikmati Tuhan. Kamu belum masuk kepada model agama yang yuridu bikumul yusra, bahwa Allah menghendaki gampang. Itu ada seorang wali punya trik begini. Jadi dia itu kalau malam, itu munggah gunung, jadi gunung-gunung cilik sobat gunung. Dia ini nenggono nak ada waktu terus nunggu orang wiridan, ini pelepak itu. Aina ladzat, ainal muluk fi hadzal ladzah. Jadi dia nak nindur waktu, ainal muluk fi hadzal ladzah. Mana raja-raja itu? Apa mereka bisa menandingi kenyamanan saya saat dengan Tuhan begini? Mana kenikmatan para orang fasik? Apa mereka bisa menandingi kenikmatan munajat saya dengan Allah? Mana kenikmatan para orang-orang zalim, orang fasik? Apa bisa menandingi ladzah saya yang sekarang munajat dengan Allah? Jadi orang wiridan, pelopak-pelopak ini enal muluk. Ya, ladzah. Itu nyaman sekali. Saya itu berkali-kali ya, itu merasakan itu. Dan itu kita harus melatih diri bahwa benar-benar ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sehingga saat mereka gamane saat kowe ning kota misalnya duwe tangga ning klub dan sebagainya, kono wis ben asik-asik dhewe kuwi asik dhewe sujud kowe pangeran. Jadi enggak usah kamu lawan yang model peke keselan kowe. Kita punya dunia sendiri. Yaitu tadi dunia keasikan dengan Tuhan. Nah, dunia keasikan ini ketika dijabut Tuhan itu sudah selesai. Makna kita sebagai mukmin sudah selesai. Karena sudah tidak merasakan keberhadiran Tuhan. Itu sing disebut ning hadis qudsi. Inna adna adzabi alal alim an anzi'a halawata munajati. Siksa terberat saya terhadap seorang alim adalah satu, yaitu dia saya cabut nyaman munajat dengan saya. Jadi wong nak wis ora nyaman munajat mbek pangeran, iku siksa terberat seorang mukmin. Ya karena itu tadi, ternyata kita bisa melawan maksiat yang macam-macam. Kita ini hanya karena kalau asik dengan Tuhan. Misalnya saya ditawar ini duit 1 juta, karena duit itu juga atau haram. Saya tidak terima. Tentu saya terus menikmati, ya Allah, duit sedikit dimuncikkan. Saya tanpa kaya juga sudah bisa syukur. Coba kalau kamu sudah tidak nikmati Allah, ini duit itu penting. Ya ira di duit ira melaku, berjuang ora ngono duit ya napa? Wah, akhirnya kita salah pakai uang itu. Ya begitu saja. Kami kula baleni iki. Terus kula setuju fatwa model Pak Presisi ya, jangan sampai karena kita memahami 1-2 ayat kemudian mentakfirkan kelompok lain. Jangan-jangan pemahaman kita terhadap ayat itu juga masih salah. Kayak tadi itu,
kamu meyakini munggah bulan itu tidak mungkin. Hanya karena berdasar as-sama bahwa bulan di langit ketiga. Tetapi langit ketiga itu apa hubungannya dengan kemohalan? Itu kan karena kamu kadang mengartikan langit ketiga itu berbentuk benda padat yang bisa ditemui. Itu kan subjektivitas kamu. Ya, jangan-jangan takbir kita itu kayak itu. Ya sama seperti begini kayak itu, kayak kelompok yang mengatakan nahlili wong mati, itu dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap dolalah. Kenapa tahlil bersama tidak kamu masukkan kategori hadis man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Dan itu yang saya katakan saat saya ketemu orang Wahabi. Dia ngaku itu hadis sahih. Di Muslim di Bukhari ada hadis, wong sing eling aku dhewean, aku ya eling dhewean. Nak wong sing eling aku secara massal ngendikane Allah, aku ya eling dhekne secara massal. Gampangane nak kowe eling Allah dhewean, Allah nyebut dhewean. Nak eling di depan umum kados pas tahlilan apa istighfar kubra Allah ya zakartu fi malain sing khairim min. Lah kita ini enggak mengatakan tahlil itu terlanjur karena orang mati. Memang kita salah nih. Ya, fair saja gitu. Sebetulnya harus ada tradisi baru. Saat kita tahlil sampai 7 hari itu sebetulnya jangan karena orang mati itu memang salah. Sebetulnya ya zikir itu boleh sendiri, juga boleh bersama sama. Kayak sholat itu boleh munfarid, juga boleh dengan secara jamaah. Memang kalau karena orang mati sama boleh dalil kiu tenan. Mau sementak ngamek wis kangelan tenan. Cuma untungnya musuh kita ya kangelan itu saja kan. Jadi ya itu tadi mergo padha bodhone ya. Sajane memang kita lah kesulitan nyari dalil. Lah bebas oleh arah ekstrim. Ketika bebas nerangno wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dalalatin fitnah. Terus di sarahnya diterangkan begini. Ungdur ila Syafi'i, delok Imam Syafi'i oleh ngawur. Wong dekne trimo imam. Wis jelas-jelas nabine muni wa kullu bid'atin dolalah. Tapi dekne malah fakos sama bid'ah ila dolalatin wa hasanah. Dekne malah ceroboh utawa lancang darani bid'ah ana dolalah hasanah. Iku ora nantang nabine. Jadi perkataan ilmiah terus diduga Kanjeng. Delok lek Syafi'i le kurang ajar. Wong nabi jelas muni wa kullu bid'atin dolalah kok dekne kos sama bid'ah ila dolalatin wa hasanatin. Wa hadza jaru'atun minhu iku jelas lancang saka Imam Syafi'i. Kalau nak nuruti ngoten ndak, kitab-kitab yang di cekokkan sama paham-paham Wahabi itu kitab-kitab kayak itu, tulisannya Bin Bas yang kayak itu. Wong kula di kanca sarang niku teng ngene Arab, niku betul Sawarikul Anwar, kitab-kitab wiridan karangan Syekh Muhammad Taala. Iku rak kitab wasilah. Wis karo ana wa ila balawi bin sapa kitab wasilah. Niku mbek polisi Arab Saudi niku tidak-tidak. Wong kita kula niku santri kula iki. Wah nak tidak-tidak gak apa-apa Gus. Bareng diglendeng ing imigrasi kula disahadatno malih niku. Ora tidak-tidak kita diglendeng ning gone kepolisian. Paham ning imigrasi ya. Disahadatno malih. Waduh Islam mulai lahir disahadatno. Hanya karena wis dihukumi syirik mergo saiki maca kitab wasilah. Disahadatno meneh. Ndek oleh tersinggung ya Allah inane urip Islam mulai cilik. Mungkin itu maca mu'in, maca wahab, maca jalalain. Saiki Islami dicurigai disahadatno. Ya maca dhewe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah sampean cara konangan maca mana malah disahadatno bolak-balik. Paham ya? Mohon terus. Itu yang masalah-masalah yang kalau terangkan bahwa jangan sampai kita ngalami apa wal bahya biwiril. Jadi bahya biwiril itu dimulai misalnya kita selingkuh. Itu termasuk bahya ala zuriyah. Anak kita enggak pede karena tidak punya bang. Sama seperti kita fatwa bahwa si A tidak mukmin itu yang menjadikan orang tidak bermartabat. Mergo dihukumi tidak nopo mukmin. Itu termasuk bahya biwiril. Pun kalau saya terusakan. Ya bani Adam imma ya'tiyanakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Terus famalik taqwa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ngendikane Allah Bani Adam niku angsal jatah rasul.
Sing rasul niku yaksuna alikum ayati. Ciri utama rasul niku sering nyeritakno keagungane pangeran. Iku lho balen malih. Ciri utama rasul iku sering nyeritakno keagungane pangeran. Yaksuna alikum napa? Ayat. Misalnya cerita kados wiridan Nabi subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridho nafsi rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi ciri utama rasul yaksuna alikum napa? Terus memiliki maksudnya nafsiri famanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum. Dan iki maksudnya nafsiri famanit taqwa asyirka sapa sing menghindari kemusyrikan. Ini pentingnya ngaji Quran. Menghindari kemusyrikan paling gampang adalah saat kita pakai Quran, pakai ayat yang sering diwacana Nabi. Ini itu kita mengenang kama bada'akum tahu. Supaya kowe ora musyrik utawa riya iku gampang. Kowe iku yakin zaman kowe pertama digawe iku ora mbek sapa-sapa. Kowe sok ben zaman mati ya ora mbek sapa-sapa. Karena saat kita wujud itu dhewean iku Nabi Adam saat wujud dhewean mbek pangeran. Wae musyrik mbek sapa? Apa riya mbek sapa? Engko sok ben kowe mati ya matek dhewean. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa? Awal. Jadi Quran ngajari wong bergak musyrik, kowe iku ilingo. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awalan apa? Kowe iku zaman wujud ya dhewean, zaman mati ya dhewean. Lah nek dhewean apa entek mbek sapa? Apa musyrik mbek sapa? Sebab itu ajaran-ajaran itu kemudian harusnya menghilangkan semua selain Allah. Kados kula nanti iki masuk dhewe santri nak matek ya dhewean. Sebenarnya kisah pangeran ya dhewean. Gak mungkin kok ya Rukin wani jadi pengacara. Mosok wani ning ngarepe pangeran kaya nyewa LBH. Kowe pengen nyewa LBI advokat. Wong mesti napa dhewe. Sebab itu ning ngene diterangno famanit taqo asyirka. Lah wedi kemusyrikan itu dimulai bahwa kita secara akidah itu benar. Iku itu yakin setiap saat bahwa kita urip dhewe. Engko mati ya napa? Dhewe. Mulane ketika Allah teng surat Kahfi famangka yarju liqa rabbihi falyamal amalan napa sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa ahad. Itu dimulai dari itu tadi logika intelektual bahwa saat kita wujud di dhewean, saat kita mati napa dhewean kama bada'akum napa tahu. Ini sing disebut walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum napa awwal marrah. Bahwa kamu akan sowan saya sendirian sebagaimana kamu dulu wujud juga napa sendiri. Pun kula terusaken. Paman mongko te sapa ela hadat ora wong suci ku azlamu iku luwih dolim. Mimman tinimbang wong. Iftara kan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah, kadiban ing kedustaan. Binis batis sariki kelawan nisbatno sarik. Napa? Nak wong dimitra duwe sekutu. Wal walad dilan nisbatno anak ilahi maring Allah. Ora ana wong dolim kaya wong sing nglakoni kemusyrikan. Au kadzdzaba utawa mendustakan sapa man bi ayatihi lawan ayat-ayat Allah. Ayat Qur'an iki Qur'an. Ula ikayana luhum nasibuhum minal kitab. Ula ikal sing mengkono-mengkono kabeh yana luhum bakal merkoleh utawa bakal mekenani hum ing wong akeh. Isi buhum tegese mekenani hum ing wong akeh apa nasibuhum apa bagiane wong akeh. Ayat buhum tegese bagiane wong akeh minal kitab disane kita. Mimma yang perkara kutiba kang ditulis sapa malahum kedhe wong akeh silausul mahfuz ing dalem mahfuz. Minar rizki sangi rizki wal ajali lan ajal wa ghairi dari kalan saliyane mungkon-mungkon kabeh. Hatta idza ja'at ibanalikane teko hum ing alladina. Sapa rusuluna pira-pira utusan kita il malaikat sing malaikat. Ya tawaffana hum ingkang padha mateni sapa malaikat hum ing wong akeh. Kalu moko padha ngucap sapa malaikat lagu maring wong akeh. Sing mati ini tidak terhormat tadi, sing mati ini dalam keadaan syirik tapi tanpa krono bendas-bendasno atau krono melehno. Aina ma kuntum tad'una min dunillah. Aina ma kuntum ana sira kabeh tad'una nyembah sira kabeh. Ta'buduna dikse nyembah sira kabeh min dunillah saing saliyane Allah. Kalau padha ngucap sapa ngakeh dulu anna padha ilang sapa alihah. Mesti pangeran-pangeran gadungan, pangeran palsu ilang kabeh. Wa putri ilang sapa alihah ana saing kita. Falam narohum mongko ora ningali kita gumeng alihah. Wa sayyidu ala anfusihim.
lan padha nyekseni sapa ngake alan sing ngatasi awak dhewe nek wong akeh ing dalem mati nalikane kematian annakum kanu kafirin annakum satun ngake kanu ana sapa ngake kafirin aku kafir kabeh kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring ngomong sing kafir yaumul kiamat ing dina kiamat udkhulu manjinga sira kabeh fi umamin ing dalem jumlahe pira-pira umat fi jumlahi umamin tegese ing dalem kelompoke pira-pira umat Koskola kang wis mlebu sapa umam ing kopsikum sang sedurunge sira kabeh minal jinni saking jin wal insi lan manusa finaring lan neraka muta'alliqun de dawuh finari ku ta'alluq di udkhulu lawan dawuh udkhulu ulama dakhala semasari manjing sapa umat anara ing neraka la'anat mongko laknati sapa umat utaha ing kelompoke utawa ing sedulure umat kelompok sak kelompok atau sak model atau sak sedulur alati kang kobhakan sedurunge umat lidola liha karena jadi sesate umat dia sebab dia jadi sesat itu mergono sing satno dhuwur-dhuwure hatta idza daraku fiha jami'a sehingga nalikane padha kumpul sapa umat sing nyesatno lan sing disesatno gitu talah aku tegese padha kumpul sapa umat ngarep lan umat guri maksudnya sing menyesatkan dan yang disesatkan fiha ing dalam nar jami'an halis kabian Kolat mongko ngucap sapa ukrohum sapa pengikut umat wa hum te ukrohum al-asba'u bira-bira pengikut li'ulahum maring napa pendahulu-pendahulune umat li ajillaihi tegese maring tokoh-tokoh umat wa hum al-mas'uun sing pindhok ngucape ngene permohonan robbana haula ya'tuluna robbana do pengiran kita haula ite mongkon-mongkon kabeh adluna iku nyesatno sapa haula nak ing kita Fa'ati mongko kula aturi maringi panjenengan him ing haula azaban ing siksa. Diksan ingkang tikel-tikel. Mudok afan tegese ingkang den tikel-tikel menanari sing neraka. Sekolah dawuh sapa wa ta'ala likul lindikun. Likul niku tetep peti saben-saben suci mingkum sanging sira kabeh wa minan sanging wong akeh. Dikfun utawi ana tikel-tikelan. Azabun tegese siksa mudok afan kang den tikel-tikel. Wala kila ta'lamuna tetapi orang ngerti sira kabeh. Dia iklan ya layak lamun wa ta'ilanta. Malikul li fariqin. Ora ngerti mak ing bagian siksa. Likul li fariqin maring saben-saben kelompok. Wa qalat an ngucap sapa ulagum sapa kawitane umat. Li ukhrohum maring umat sing buncit sing gurih. Fama kana lakum alaina min fadlin. Fama kana mengkora itu lakum kedui sira kabeh alena ngatasi kita min fadlin saking keutamaan. Mergo li anakum krana sak temne sira kabeh utak turuna iku kafir sira kabeh bisa berbina lan sebab kita. Li anakum takfuruna terus la anakum lho li anakum no min fadlin terus li anakum bisa berbina. Motor mboten enten lane. Lam takfuruna. Oli anakum lam takfurun. Ngen kula boten enten nami keliru berarti. Ini mestine wonten nami li anakum lam takfurun iki. Lam takfurun. Kirang lam sing boten enten nami tambah iki. Li anakum krana sak temne sira kabeh lam takfuru, ora kafir sira kabeh bisa babine sebab kita. Sing boten enten nami ditambah. Li anakum krana sak temne sira kabeh lam takfuru, ora kafir sira kabeh bisa babine kan sebab kita. Panak rumongko te kita wa antum nasira kabeh sawa niku padha. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring akeh fadzukul azab. Fadzuku mongko nyicikono sira kabeh azab ing siksa. Dimas perkara kuntum kang ana sira kabeh utaksibuna iku nglakoni sira kabeh. Kene kula terangno masalah ketika dibalik menyangkut fadlu napa? Fadlu. Kula terangaken mulai dari beberapa periode ya. Biasanya eleng-eleng dari beberapa periode. Ada fenomena dosa atau kesalahan itu karena ada yang memulai. Fenomena dosa atau kesalahan itu tentu ada yang mulai. Begitu juga kebaikan, ada fenomena kebaikan atau tradisi kebaikan juga karena ada yang memulai. Nah dalam hal ini ikut atau mengikuti itu tidak harus ada kontrak atau ada kesepakatan. Yang penting ada man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Juga sebaliknya wa man sanna sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Mun kula terangaken.
Misalnya kados kula punya tradisi seneng Quran. Siapa saja yang setelah saya seneng itu saya ikut dapat ganjaran. Begitu juga Ki Arwani, Ki dulu juga dapat. Kejelekan juga gitu. Ngendikane Kanjeng Nabi, tidak ada dosa pembunuhan kecuali Qabil ikut mendapat kiriman dosa itu. Karena awaluman sanal qatla adalah nopo Qabil. Yaitu pertama tradisi pembunuhan dimulai Qabil mateni sinten? Lah tapi pertanyaannya sekarang ya. Bagaimana kalau itu hanya lahir dari sebuah konsekuensi? Misalnya ngeten. Ini rodok tegang, tapi ora usah mbok rasakno, mungkin ilmiah. Sementing wanita tanggung jawab ning arep pengira. Misalnya saya sebagai kiai, entah karena perhitungan intelektual, entah karena perhitungan tren, terus saya mengakui demokratisasi. Jika saya mengatakan negara itu harus berasas demokrasi, di mana negara harus membebaskan warganya memilih agama apa saja, dan agama saja atas nama demokrasi tidak apa-apa. Misalnya begitu. Tentu karena saya seorang mukmin, ya tidak menghendaki bahwa orang Kristen kemudian menjadi benar karena asas demokrasi. Orang Yahudi, Konghucu tidak menjadi benar atas nama demokrasi. Tapi efek dari negara berasaskan demokrasi tentu menjamin keberlangsungan kekristenan, keyahudianan, dan sebagainya. Dan itu mungkin bagi ulama yang satu, yang benar-benar pegang intat dina indawil Islam, tidak bisa. Pokoknya agama yang benar Islam. Demokrasi harus kita tolak karena itu berlawanan dengan satu pilihan Tuhan yang agama benar adalah Islam. Tapi kemudian atas nama sebuah zaman atau periode, tidak mungkin sebuah negara, apalagi yang majmuk, dipaksa ngakui bahwa agama harus satu. Nah, jadi pertanyaannya begini: ketika ada satu era begini, orang-orang yang pro demokrasi apa menanggung dosa saat orang tetap Kristen? Tetap Yahudi karena dijamin nopo demokrasi. Nah, pertanyaan ngoten pancen repot. Masalah-masalah yang terjadinya itu hanya karena konsekuen. Misalnya kowe di pilihan, wah anak kiai ra ono sing kuliah, ra ono dadi dokter ra Cina kabeh. Nah, Cina kabeh wong Islam digodhoni ra ro. Akhirnya kiai banyak yang berlomba anak kuliah. Tapi efek kuliah kok pacaran. Kadang mulai bawa anak ra jelas. Kan waktu dua efek, rano sing kuliah orang Islam bentuk kafiran jadi dokter. Nak kuliah ya pinter tapi ya ora karu. Lah ini itu kisah tawar ya, pilihan-pilihan sing mau diakibat nanti. Jadi itu tenggene kitab-kitab ulama Mesir itu pertanyaan kayak itu. Nak jelas-jelas membunuh karuan, dohir. Jelas-jelas baik kok sholat karuan dohir. Ini yang mau sekedar konsekuensi. Itu termasuk ini rumah tenan. Termasuk pertanyaan sampai nak baca kitab-kitab kalangan tiap ulama saat ini ya tahu naka anbi. Pertanyaannya saat ini misalnya begitu. Sama kalau baca di kitab-kitab sekarang karangannya ulama-ulama Mesir. Negara kadang mengalokasikan dana pendidikan. Ya sudah di APBN dianggarkan misalnya 300 juta untuk Bantul. Lembaga pendidikan tentu ada yang Islam, ada yang kafir, Islam sendiri, ada Islam santri, ada Islam sekuler. Terus pendidikan sendiri itu ada yang murni ilmu kayak matematika, kayak IPA. Ada yang ilmu yang berhadapan-hadapan dengan Islam, misalnya ilmu kesenian. Corok seniman, gambar wong wedok ora masalah seni, artistik. Nah, corok hukum masalah tenan, itu au. Jadi kan satu ilmu sing belum berhadapan-hadapan dengan etika apa cara wong seni, wong wedok blonjo keindahan. Cara wong Islam dihukumi. Nah misalnya terus anggaran negara itu dibuat jadi sekolah kesenian yang efeknya termasuk gambar wedok udah. Atau paling enggak tidak mendabukan hal itu, tidak menganggap itu masalah. Nah kemudian ini pertanyaannya ulama Mesir. Andaikan kita punya dua pilihan saja. Kalau dana pendidikan diambil pesantren itu menjadi syubhat. Wae wong akeh sing nguasai pesantren. Tapi kalau kita tidak mau mengambil oleh negara kadang dilepas ya tetap diberikan. Nah kadang diberikan sama lembaga yang lebih fatal. Misalnya lembaga itu yang mendidik ke kriminal atau apa, pokoknya yang salah menurut Islam. Apakah mengambil kemudian menjadi wajib? Ini kiai-kiai yang mau proposal nawari ilmu nih. Karena tidak ada pilihan. Itu ratu galanya ono rondo ayu.
Dene wong netral ae nak dirabi supir ya bergaya supir, dirabi kiai bergaya kiai. Nak dirabi supir sing sawangane ra salat engko ajaran anak-anak ya ra salat. Salat mari apa ora mari juga. Nak dirabi ruhin ya iso dijilbabi kok ngajari salat mergo bojone ngajari salat. Apa terus ruhin wajib berpoligami demi ndadekno dekne berketurunan bersalat riya? Apa tetep ora wajib iku urusane dhewe. Macam nak kita apa ngono posting tenan. Kowe ngukumi ra wajib jelas-jelas dia akibat nak rambut rapi kowe akibate ngene iku. Kowe ngukumi wajib rapi wong bojo sitok ora kelar rumah. Lho kula nate ditanglet ngoten. Tenggene kitab Fathul Mu'in ana keterangan ngeten. Jika dalam kompetisi pemilihan lurah atau pemilihan apa saja, itu yang kandidat orang dolim semua. Misalnya calon bupati sing papat dolim kabeh, misalnya koruptor kabeh atau kriminal kabeh. Apa wong soleh wajib mencalonkan diri? Dia mereka nak wong dolim papat dolim kabeh sing sapa wae dadi kan berarti dipimpin wong. Padahal membiarkan wong dolim mimpin hukumnya ya dolim. Sebab itu wong soleh kudu ikut andil. Ini sampai tak ceritani kenapa para kiai Indonesia niku rata-rata ikut berkompetisi politik. Mulai zaman Basim Asy'ari dulu juga ikut Masumi. Terus era Gus Wahid Masumi beliau menjadikan NU sebagai partai, sempat jadi menteri agama. Era Gus Dur ya politik lagi. Gus Dur tawan jelas politik menang, katanya Zeni jadi politik. Tidak, saya bukan bela Gus Dur, sama tak didono takbirnya di MUIN. Di MUIN itu ada keterangan, ini fair, sama bisa dicari di MUIN, di kitab Fathul Mu'in. Jika semua kandidat pemimpin itu dolim, 4 atau 3 itu dolim semua, itu seorang soleh wajib maju. Karena kalau membiarkan yang dolim semua ini maju, yang soleh tidak ada, berarti sing jadi kan mesti wong. Misalnya di Indonesia sing maju bandar narkoba maju, terus germo maju, sing sitok tukang wes-wes ra kabeh. Iku Mustafa Barokin wajib maju, melok kompetisi. Ben ora kemungkinan wong soleh jadi pemimpin. Itu tenggene muen diterangno sing ekstrimnya tuh ini, iku sing mari kiai terus nomor 2 politik. Walau dibanding mak, senajan untuk itu kudu mari perkara ora takbir, walau dibanding mak. Meskipun untuk ikut kompetisi itu harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana. Nah itu di syarat-syaratnya juga mengeluarkan dana yang begitu dimasukkan riswah suap. Apa dihitung ya memang jenis jihad yang mesti diamalikum bukan positif. Lembut itu ya, andaikan sampai pikir saja. Kita harus terima kasih. Andaikan di DPR itu tidak ada parlemen Islam atau parlemen yang mengatasnamakan Islam, itu Indonesia keluar dari krisis moneter itu gampang sekali dulu tahun 97. Itu ada DPR yang nakal-nakal bilang Batam itu dikayakan Makau itu selesai, Bali dikayakan Hongkong itu selesai. Andaikan tidak ada DPR Islam, tentu cara menyelesaikan krisis itu murni nganggo teori kapitalis. Amerika kaya itu bukan murni karena pinter, mereka apa saja diuangkan. Sama hitung saja secara logika. Kalau Batam dimakaukan menjadi kota judi, satu malam berapa miliar uang yang berputar karena perputaran judi. Andaikan Bali dihongkongkan atau di Hollywoodkan atau di Las Vegaskan, itu berapa miliar satu malam. Bisnis kondom itu menjanjikan. Sementara bisnis takbir Arab menjanjikan. Lu tidak cari saja. Kita harus terima kasih sama politikus-politikus Muslim. Meskipun justru saya ada politikus itu saya ada dalam hal ini saya ada. Soal orang partai Islam ketangkep selingkuh kan personal oknum. Artinya ya wajar orang selingkuh. Sing liyane umur konangan itu yang ada jelas sama. Cara direktur Bank Mandiri yang kecekal kita koi. Kenapa bapak di penjara mantan direktur Mandiri? Karena bapak kriminal ya enggak, ya karena ketahuan itu kriminal. Tidak dihitung, ini santri benar. Saya hingga detik ini tidak ikut berpolitik. Tapi saya secara nurani ilmiah, ya, secara moral ilmiah itu tahu, hitung-hitungannya tahu. Andai kan tidak ada orang soleh yang terlibat politik, kayak Basim Asy'ari dulu, terus Gus Wahid, sekarang Gus Dur, mungkin setelah itu Zeni, ya kayak Pak Amin Yusril, ya siapa saja. Pak Nasir dulu ya, banyaklah ulama dulu, Kiai Maskur dan sebagainya. Bahkan Kak Wali Songo sendiri berpolitik saat Kali Jogo, saat Angkatan Sunan Ampel melawan Majapahit itu.
Itu hitung-hitungannya pasti begitu. Andai kan parlemen di Indonesia itu semuanya berpikir secara kapitalisme, tentu cara menyelesaikan ekonomi misalnya Batam dikayakan Makau menjadi kota judi, Bali dikayakan Hongkong. Amerika udah kaya di mana? Dari transaksi judi berapa miliar, berapa triliun, belum transaksi pornografi. Kowe adol CD pornografi itu iso sugih. Wong konter-konter HP yang jual pornografi itu iso sugih. Orang-orang bisa juga perkara bakul tas. Berarti agama kan problem saja. Cara andekan kita berpikir secara kapital, karena sesuatu yang berbau agama tidak bisa diuangkan. Sementara yang berbau mesum bisa diuangkan. Sak suga-suga mubalek, suga Madonna. Kiai pidato mulai lahir sampai mati. Sampai Madonna konser suwengi, itu duit Madonna konser nopo? Suwengi. Kiai ini mubalek kondang mulai lahir sampai mati. Sampai konser suwengi ini Britney itu juga nopo? Artinya betapa mudahnya mengeruk uang dari sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan agama. Sementara tidak mudah mengeruk uang dari bisnis agama. Menjajal bisnis agama di bisnisnya kok kasih katerin menteri penjara tenang. Duit miliaran receh nanti lebih nopo penjara. Sementara yang togel bermiliar-miliar nanti jadi ya aman-aman wae, ya udah baik-baik saja. Nah sebab itu yang menjadi masalah, kenapa para kiai yang khusus-khusus sekalipun itu rata-rata itu ikut terlibat politik. Memang oleh sebagian orang boleh curiga bahwa itu karena uang, karena jabatan. Itu sah, sampai curiga begitu, kadang ya tenang. Tapi kita harus tetap punya logika ilmiah bahwa secara hitung-hitungan rasional, kalau orang soleh tidak terlibat sama sekali, tentu wong dolim ini yang kuasa. Kalau yang dolim yang kuasa, negara dikelola secara paham kedoliman. Misalnya negara dikelola dengan saham kapitalis. Nah, dengan saham kapitalis gampang. Saat krisis 97 misalnya, ngapain susah-susah? Silahkan Batam dikayakan Makau, Pulau Natuna dikayakan Las Vegas, yang Bali ya kayak Hongkong. Itu bisa sama itu. Kalau satu malam penjualan kondom bisa 1 kontainer, terus berapa visa yang masuk, paspor yang masuk, terus berapa tingkat keluar masuknya pesawat, itu bisa dihitung. Dan itu bisa menyelesaikan masalah betul. Tanyakan sama pakar-pakar ekonomi, pemasukan di Hongkong terbesar karena Hongkong kota apa? Tanyakan orang-orang Las Vegas. Las Vegas pemasukan termasuk itu mergo adol salib kok adol judi. Wong Roma disubsidi Amerika, orang Roma disubsidi apa? Ya sama begitu. Sebab itu meskipun kita tidak berpolitik, kita harus mendukung siapa saja yang orang soleh yang menceburkan diri. Meskipun cara dukung kita tentu dengan kontrol. Itu di MUI itu ada takbir tori. Ketika semua kandidat itu zalim, wajib ala soleh al-iqdam. Orang soleh wajib ikut maju. Itu bahkan ditutup walau dibat lilma, meskipun dengan itu harus menyerahkan harta. Di kasus Wali Songo Rien, Wali Songo itu setelah puncak beliau-beliau sepuh di Demak Bintoro ingin bikin negara Islam. Karena logikanya jelas, kalau saat itu andaikan Wali Songo tidak bikin negara Islam, itu artinya rakyat terus, anak buah terus dari Majapahit. Konsekuensi dari anak buah atau rakyat bisa saja Majapahit punya keputusan bahwa agama Islam adalah subversif. Resiko jadi rakyat terus kan bisa saja Majapahit saat itu kan mayoritas, Buddha Hindu apa mayoritas, kita minoritas. Bisa saja Majapahit memutuskan sepihak bahwa Islam adalah agama subversif. Tapi kalau kita bikin negara, posisi kita kan bisa berhadapan-hadapan, nggak bisa didikte apa Majapahit. Coba andaikan parlemen itu semuanya berpikir kapitalis, terus pakai kriteria teroris ala model mereka. Siapa saja singgoten teroris, wong sing biasanya pakaian ini teror. Berhubung pasti banyak DPR Islam, boleh singgoten ada teroris PKS ya singgoten misalnya. Itu kan kemudian nak ngono ra mesti napa teroris. Jamaah tabligh yo singgoten padahal yo ora napa teroris. Karena itu tadi masih banyak orang soleh yang ikut ngatur frame negara, aturan apa? Nanti kalau nggak ditapai konco-konco Gus, jenengan buat tendasi dari politik. Saya bilang, saya enggak, saya pribadi enggak. Tapi atas nama hukum fikih, memang harus ada orang soleh yang ikut terlibat politik. Meskipun akibatnya ya situ. Saat Bintoro menjadi kerajaan Islam,
periode Fatasilah normal, periode Raden Fatah normal, angkatan anak Pangeran Pranoto dan Pranowo saat terusin untuk kalan terus Sutowijoyo Aryo Penantang pun bentrok. Memang efek dari bikin negara ya gitu, dekat dengan subhat, dekat dengan wedoan, mulai dicek sejarah yang ingat. Tapi itu lebih baik ketimbang terus menjadi rakyat, kemudian oleh penguasa agama divonis sebagai subversi. Paham gitu belum? Sebab itu ya, itu balik-balik matur. Saat kita punya paham kemudian salah, itu apa termasuk dihitung menyesatkan. Jadi misalnya itu ide paham, ulama wajib gak berpolitik. Terus dia akibat santri jadi kaum duafa, dia akibat apa ikut dosa. Ya kayak itu tadi. Saat kita menyetujui demokrasi, kemudian ada orang-orang yang tetap Kristen, tetap Yahudi, apa kita ikut dosa? Niku wae alam, niku sing ulama masjid ambak dekne nakalan ra iso jawab. Niku dekne mau gawe pertanyaan, bagaimana hukum seorang ulama yang tidak menerima dana dari negara dengan alasan menjauhi syubhat. Sementara dia tahu secara teori kenegaraan bahwa dana yang kadung keluar tidak akan kembali lagi dan mesti dipakai untuk yang lain. Itu hukumnya piye saat kita tidak menerima. Tapi yang jelas tidak ada fatwa yang wajib menerima juga. Orang gue terus GRN. Nah cara pula adilnya ngeten yang pernah saya alami, adilnya itu begini. Misalnya kita jadi kiai kan iso ngukur, misalnya pulau jadi kiai kan iso ngukur. Gus niki wonten duit 1 juta saking Kabupaten Rembang kangge pondok jenengan misalnya. Kan kita iso ngukur. Nah, kanggo pondokku tenan sehat ta ora? Nah, bodoh-bodoh ra mesti sehat tak kaya pondok liya sing karuan apa? Sehat. Ya memang harus melawan nafsu. Kalau yang jelas kalau pernah menang dalam melawan nafsu itu. Atau ke GRDW, anggap aja sehat jadi tompo lah, itu kan terrepot. Sekolah juga begitu kan bisa mengukur diri sendiri. Misalnya sampai punya yayasan, mengkis, orang yayasan sing sehat daripada didakok kene malah diakibat ludes atau dikekno sing nopo. Jadi menerima itu kan tidak harus kita. Karena efeknya kalau tidak diterima, dana itu kadang keluar dan kadang keluar itu untuk sesuatu yang lebih mador. Paham? Itu yang disebut Quran min adzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa kana qatala nafsan jami'a wa man ahyaha fa kana ahyan nafsan jami'a. Karena salah satu kayak salah semua. Membunuh orang satu kayak membunuh orang semua. Yaitu tadi, kita salah dalam mengambil kebijakan itu punya efek secara massal. Begitu juga saat benar dalam mengambil kebijakan juga punya efek positif secara massal. Mana ini peringatan nggak dinan sebagai pemimpin itu repot menjadi pemimpin kalau sudah hitung-hitungan istihad begitu. Kalau nanti jagongan adik ini memang Gus Maruf, nanti tanggal 10. Cara kue manfaat dia. Mekah dipimpin wong Wahabi, ambek Mekah dipimpin wong ahli sunnah. Mau sampeyan iki rumah tenan. Maksudnya jenengan bunyinya ini, nak dipimpin ahli sunnah. Ahli sunnah ciri utamanya itu kan lembek. Ini kuburan ya ape, apa-apa ya ape. Terus seneng jimat. Iku kiswah Ka'bah diprotoli. Lah nek iku terus batane diakek iku terus piye? Lho ndak iki berhubung wae ora percaya jimat kiswah Ka'bah ya utuh. Boto Ka'bah ora dadi apik, ora dadi jimat. Umpo sing mimpin Mekah itu wong ahli sunnah. Rogen juga sak kupil gua ke Mustafa Fuad. Lha iku bener-bener tau tak berudeng. Ora kiswahe tok tak kabeh lho apa? Wong kita wong apik ning kuburane Sunan oleh nyekel nganti digo mulai. Lha iku malah kabar. Wong kiswahe payu punya batane. Artinya ya, ada hikmah tersendiri, kata beliau, ada hikmah tersendiri. Arab Saudi dipimpin wong Wahabi. Iku ben kabeh ora protol. Ora gobel tuh, mergo digo apik, digo napa? Jimat. Itu satu. Terus kelebihannya orang Wahabi, dekne iku sepaneng nerangno hukum Islam. Nah wong ahli sunnah kan ora. Lunak. Dikira-kira umpama sing mimpin ning kono ahli sunnah.
Ana bocah patokan cekak ya ora apa-apa. Bocah pampinan ketat ya ora apa. Wong NU paling muni ora apa-apa ora gak apa-apa tenan. NU ora ngoten. Wong sowan bapak yo ono, kaosan cekak yo ono, wong nganggo kaosan cekak ya napa? Damai. Nah kira-kira wong ahli sunnah mimpin Arab Saudi menawa terjadi ngene iku. Kayak Turki kan iki ngene. Nah saat ya itu tadi balik ke kebijakan. Saat seorang pemimpin ngambil satu sikap itu pasti punya efek. Efek daripada pemerintahan Sunni ya kayak gini. Pluralisme. Jadi ya matanya beda-beda. Ono sing jilbaban, ono sing anti cadar, ono sing nganggo kaos ketat asal jilbaban. Wis macam-macam. Sedang kepul beda-beda, ono sing miring, ono sing mbah, ono itu kan. Ya itu tadi ini masalah ijtihad pemimpin. Mulane ngendikane Nabi, seorang pemimpin itu susah, kudu wani tanggung jawab. Kullukum napa? Lah repot malah iki kula cerita. Pemimpin nak salah dihitung bisa loro. Ini sing disebut Quran, mayat timingkun nabi fahisyatin mubayyinati yudu ablahal adabu napa? Dikfek. Nak wong wedok biasa salah dosane sitok. Tapi nak bojone nabi yudu ablahal adabu napa? Dikfek. Nak salah dihitung kesalahan pemimpin dia akibat secara massal. Meskipun benerin pemimpin dia punya akibat secara apa? Kasus ini laman kasus Ahmadiyah, Habib Rizik, Habib Gus Dur. Kalau sering ditakut ikian, cara jenengan bener di Habib Rizik, Gus Dur. Tak jawab ngeten. Tapi ada tapak ngono, apa Islam dimulai Gus Dur, Habib Rizik. Islam dimulai ke Quran hadis. Makanya aku rata ngomong politik, mulai di sini alam itu nerang Quran ke hadis. Islam dimulai ke Quran ke hadis, orang hadis berisik besinten. Nah, tapi pertanyaan pula jawab, lagi wajib gak takok itu? Mau kira takok itu apa mlebu neraka? Gitu. Nah, orang wajib jawab. Kita ini kadang memaksakan pertanyaan yang tidak wajib. Kita ini tidak perlu tahu persis yang benar hadis berisik atau Gus Dur tidak perlu tahu persis. Sehingga malah baik kan karena kita tidak perlu tahu malah baik. Lagi ya, takoi kadang memaksakan jawab. Sebetulnya banyak pertanyaan yang tidak wajib sehingga jawabnya juga tidak wajib. Mulai termasuk Nabi Muhammad ngendikan, alamat ulama rusak nek ismajibno barang ora wajib. Sing ora wajib ben tetep ora wajib. Iku jadi ruwet. Gara-gara wajib jawab, dia mesti milih salah sitok, Gus Dur atau Habib Rizik. Nak milih Gus Dur gedingi FBI, nak milih Habib Rizik gedingi kowe wani disuwiten. Masa ini usum nak rata-rata apa? Sweeping wis ra di duit sweeping Habib Rizik ngono duwe akeh pengaruh akeh sing bela pengacara kondang-kondang Gus Dur ya akeh aku wis kere no di sweeping ora loro ya ora tak takok itu lho takok ngono iku wajib tau betul wajib lha iki ora wajib jawab lek takok dalan ora sing bener tak jawab iku ya wajib nak takok. Caranya ini jadi khati wajib tahu. Murah wajib. Ya itu termasuk efek. Saat pemimpin itu terbiasa mentemakan sesuatu yang dibawa oleh zaman, itu nanti uang melenceng ke orang hadis. Mergo wong luwih asik bakas partai politik, bakas fenomena Islam. Sementara atau bakas Indo-Islam, rupanya Quran apa? Itu yang ikut terus. Mulai pulau ngotot mentradisikan bakas tema Quran hadis. Supaya kita ada tradisi terus mansana sunatan apa? Hasanah. Kayak tadi kalau nyebut tanah kaku, tanah salu, pak ini ngubahin di kumuluma. Bahwa dengan nikah maka terjadi martabat. Kalau terjadi martabat maka Nabi ngendikan pak ini ngubahin di kumuluma. Maka saya Loh, apa susahnya? Misalnya kita sebagai ulama mengkampanyakan pentingnya nikah, betapa jeleknya zina. Karena dengan nikah anak bermartabat. Dengan bermartabat berarti berpotensi sejahtera. Tapi dengan zina anak menjadi jaga, berpotensi nelongso. Apa susahnya sih kita sebagai ulama sering mengkampanyakan apa yang dikampanyakan Quran daripada kita kampanye pilih si A karena negara akan baik, pilih si B karena negara akan kon kampanye Quran pelo, kon kampanye pilihan gubernur, fataya rakaru, raka. Lu kalau biasa ngajikan terbuka. Kita ini ulama model apa? Nak jadi jurkam kafe lo, pas jadi juga anjalalen ngontak ngantuk. Ini kan, kalau biasa ngeritik ya ini. Jenengan oleh radil, nak kampanye rape lo orang aji ngontak
Gubernur bupati yang kita pilih mesti bener kita kampanye berapi-api sementara melang Quran ngapa. Ya itu tadi kita harus berani mentradisikan hal baru kan. Kalau ngaji itu tak ilmu ini tenang, tapi kalau besinau, besolat, sepenuh hati. Karena saya takut nanti suatu saat hidup saya itu bila salah satu kandidat tak kenani, pas melang Quran ngantuk, pas sampainya bupati nopo, semangat. Bukan lucu, cuman kalau ada kitab pengiran Allah, oleh kurang ajar, demi aku mau tak ngantuk, demi aku kurang ngantuk. Nak takut pengiran Allah kalau ada yang jawab. Nak kalau kata ini buatan, demi Quran gak ngantuk, demi ngoten tak berikan, cuman kalau berwarga. Dan saya yakin mah harus begitu. Paham ini kalau cerita, karena masalah pemimpin yang dipimpin dibakar nanti sedetail ini. Sampai kolat ukhrakum li'ularum, kolat ukhrakum nopo li'uh. Karena gak ada akibatnya, mansana sunatan hasanatan atau mansana sunatan apa? Saya. Bon keluar terus ada. Innal ladina saat kami mengakai kadzdzab kamu mendustakan sapa ladina di ayatina kelan pira-pira ayat kita. Wastak baru lan padha sombong sapa ladina takab baru. Tegese sombong sapa ladina anda saking ayat ini. Falau minum mengora iman sapa ladina biha kelan ayat. Iku la tufattahu lagu. Iku ora dibuka lahum kedhi aladina apa abu-abu sama apa pira-pira lawange langit. Ida urija nalikane den unggah napa fi arwahihim apa ruh-ruhe aladina ilaha maring sama. Badal mati sause kematian. Fayu batu mongko jendono apa biha ikilah arwah ila sijine maring neraka siji. Disilatul mukmini lan berbedane wong mukmin. Fatut tahu mongko den buka apa abu sama lagu maring mukmin. Wa isadulan den unggah napa biruhi ya ruhe mukmin ila sama sapi amaring langit ketujuh. Kama kaya dene perkara marang datang tumeka kumafi hadis ing dalem hadis. Wala kuluna lan ora bakal mlebu sapa alladzina maksudé tiyang sing sombong kok. Al jannata ing swarga. Hatta ya lijal jamal fi sambil siya. Hatta ya lijal sing iso mlebu apa jamal apa unta. Ayat pola sisi iso mlebu apa jamal apa unta fi sambil siya ing dalem lubange jarum. Takbil ibroti, tegese lubangnya apa? Jarum. Wawa tedukhulul jamal fi sambil khiyat, atau wulujul jamal fi sambil khiyat. Berlebune untuk segini lubang jarum, gue mungkin, ini kurang mungkin. Bahaya kata mengkau kaya mengkono dukhuluhum tem lebune aladina kadzatu bi ayat ini. Wakadali kalan iba mengkono kabeh, wakadali kal jaza nasimal ingsun al mujrimina ing biro-biro sing dosa bil kufri sebab kekafiran. Lagu min jahannam bihadin. Lalu ini tetap ke dewa ngake min jahannam sayang rokok jahannam lihat bin utawi lemek evirosin dikese lemek songko api maksud. Wa min fawqihim lan saking dhuwure wong-wong rokok ini dicerita. Lalu nanti tetap ke ahlun nar min jahannam sayang jahannam lihat bin utawi lemek evirosin. Wa min fawqihim lan saking dhuwure ahlun nar huwasin utawi tutup. Astiatun sepira-pira tutup minanari sayang rokok. Utai huwas jam uhosiyat ini jamae lafat wasiyah. Watan minuhu te tanmine huwasin iku iwadon iku dadi kegentenan minalya isanging ya al-mahfuzati ingkang kedua. Waka dari kalan iku mengkono-mengkono kabeh nasi mal ingsun azalimin ing pira-pira wong zalim. Waladina amanu te wong sing iman wa amilu sholihat mubtadaun wa qalu la nukallifu nafsan illa wusaha. Iku ora bakal napa merdi-merdi ingsun. Nafsan ing awa-awaan ilawus aha kecuali ing kemampuane nafsan. Tokotah tegese ing kemampuane nafsan minal amali sanging amal. Utawi dawa lanukal lifu nafsan ilawus aha iku istiradun iku jumlah mutarib. Benalu antarane mubtada walladzina amanu wa amilus sholihat. Khobaru kang utawi khobare mubtada iku ngene ulaika ashabul jannah. Ulaika te mengkono-mengkono kabeh iku ashabul jannah iku penduduk swarga. Humutai ulaika fi indil jannah khaliduna iku langgeng kabeh. Di wong sing iman lan nglakoni amal saleh iku sok ben ning swarga langgeng. Lah iki ayat iki sing penting. Nek wis ning swarga wana zakna lan jabut ingsun mak ing perkara fi sudurihin tak ing dalem atine alladzina. Min hilin saking drengki utawa kebencian sikben iki drengki. Karena kang ana apa kebenaum antara ahli jannah di dunia ing dalam dunia. Jadi kowe gedeng kiai A, kiai A gedeng kowe padha gedenge ning dunia sampeyan mau padha mlebu swargane. Jadi guru kula dari Mbak Mun iku nunjukno nek
Wong soleh lae iso geding-gedingan ning donya, mergo sifat geding-gedingan dijabuti pangeran sebenarnya ning swarga. Mana gak apa-apa PKB gedeng PKNU, PKB loro geding-gedingan ora apa-apa. Sebenarnya apa padha bus wargane lagi dijabut. Lho ora wajib. Pangeran ngendikane wana jana mafi sudurihim min gilde. Jadi dijabuti sifat benci total sausé padha-padha ning swarga. Artinya ning donya gedeng sithik-sithik ora masalah. Mun lho iki ayate sorry. Jadi wana jana mafi sudurihim min eksitin karena benyaun sidun. Tapi Aisyah di mlebu swarga, Ali di mlebu swarga. Senajan Ali Aisyah tahu tukar. Tidak apa-apa, itu tidak masalah. Apalagi era sekarang, tukaran kita bermartabat. MLB dilawan MLB. Mau kita tukaran bermartabat, kejaksaan dilawan pengadilan MA, Mahkamah apa? Jadi kita tukaran saya bermartabat. Jadi paham ya, jadi nasib pangeran wong padha apike mlebu swarga. Lah sifat saling kebencian engko dijibuke ngenteni nak wis padha-padha ning swarga. Artine piye natijah nak ning dunya urung dijabu. Mulane cek pertentangan. Kurang apa? Dijabu. Lah sebuah. Mulane ora takok iki kudu kan Gus buan, ora wis buan. Ben ngaji Quran mulai cilik wong alim diwara aja. Buan ben. Mergo dalil wana aja nama fi sedurin napa? Wis sunai pangeran geding-gedingan sithik-sithik mari gaul ini. Urip mari gaul ki sawangane di musuh di kegiatan. Sawangane kok kritis ya. Nah iya saling menghujat, saling mengkritisi. Jadi sawangane kok implek macam. Jadi senate pangeran wana aja ana maafi sudurin napa? Dijabuti sifat kebencian sausé padha-padha ning swarga. Artinya zaman ning dunya orang tidak apa pangeran mun disebut bareng Gusti ya turun bareng itu warga. Wong banyak orang nawa ning suwarga. Tadire kanggo maku minta di sange misor-misore jannah tak suri. Sak misore gedung-gedung jannah palan dari pira-pira sungai. Wa qalu lan padha ngucap sapa ahli jannah indal istiqrar nalikane wis netep ya manazili ing dalam tempat-tempat ahli jannah. Ngucapi alhamdulillah. Alhamdulillah kabeh puji lillahi maring Allah alladzi kang hadana kang nunjukna sapa ladina ing kita. Lihadal amali maring ikilah amal Allah dikang hadha kang utawi iki jaza ubi walasi amal. Niki bertauhid wa ma kunna linahdadiya laula an hadana Allah. Wa ma kunna lan ora ana kita linahdadiya supaya napa hidayat kita. Laula an hadana umpama ora nunjukna nek kita sapa Allah apa. Kudifatin buang apa jawab laula apa jawab laula li dilala lima to li dalala lima krana oleh nunjukna perkara kobra kang sedurunge jawab alih atas dijawab. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Teman-teman teko apa rusul rabbina pira-pira utusane pangeran kita bil haqq lan hak. Wa nu bilang padha den panggil sapa ahli jannah. An ing sedune kelakuan mukhaffafatan mukhaffafah. Anahu fikse sak temne kelakuan. Al mufassiratun utawa anu nafsiri fil mawadil khamsah ing dalem panggonan sing 5. Diundang utawa diundang diceluk antil kumul jannah. Saat temene mengkono-kono swarga iku urip tumuha, iku den warisi sira kabeh ing jannah. Bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Nah iki mon sore iki ayat iki dadi dijabuti sifat ora cocok kebencian sawise mlebu swarga. Dadi ning donya gedhi-gedhingan sithik-sithik iku basaria iku nur. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.